dari Sendoro Indonesia. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama, mungkin kita akan mendengarkan pemaparan atau sharing yang akan dibagikan oleh Pak Nugroho. Halo, selamat malam Pak Nugroho. Selamat malam, Ci Iya, Epoy. sehat Pak kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Yeay. Selamat malam Ya, semuanya. Salam yes. kenal. Monggo Bapak, waktunya saya persilakan untuk Pak Nugroho bisa men-sharingkan ilmunya bersama teman-teman di sini semua. Silakan. Oke, terima kasih Ci Epoy. Selamat malam teman-teman semua. Saya mungkin ingin berkenalan dulu ya teman-teman. Kalau saya ini lebih akan ke sharing sih sebetulnya. Jadi nanti akan ada sharing-sharing mengenai distribusi dan juga ada beberapa data yang ingin saya bagikan untuk teman-teman semua berdasarkan pengalaman yang saya miliki. Boleh dilanjut, Mas Dinar? Di next. Oke, nama saya Nugroho Suroso Putra. Saat ini CEO dari Upsell Distribution Agency. Nanti saya akan jelaskan mengenai Upsell. Alhamdulillah berpengalaman 18 tahun di perusahaan FMCG, baik perusahaan lokal maupun multinasional, dan sekaligus saya juga adalah co-founder dari Coklatin Indonesia. Lanjut, Mas. Oke, sebelum masuk ke mengenai distribusi, mengenai upsell, ya, mengenai tips-tipsnya, saya ingin sedikit berbagi sama teman-teman karena kebetulan malam ini kita berkumpul ya. Justru background dari distribusi itu sendiri, dan ini oleh saya sebelum pensiun kemarin dari perusahaan consumer goods. Jadi ada data-data terbaru dari tahun 2022 mengenai Indonesian makroekonomi dari sudut pandang consumer goods ya, data-data yang cukup berguna juga buat teman-teman, dan channel update. Jadi kalau di consumer goods itu, kalau kita bicara distribusi, kita akan bicara channel. Channel itu adalah tempat kita berjualan. Jadi kalau kita nyebut GT, MT itu adalah channel. Termasuk juga online itu juga sebetulnya adalah channel. Kalau di consumer goods kita menyebutnya seperti itu. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit mengenai data terakhir ya, terupdate mengenai keadaan Indonesia makroekonomi dan channel update. Mungkin bisa dilanjut, Mas Dinar. Oke, sebelum kita masuk juga ke dalam lebih detail, saya ingin berbagi sedikit channel di Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya. Jadi kalau di consumer goods, channel classification-nya biasanya standarnya adalah seperti ini. Jadi ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, di sini saya akan berbagi mengenai level 1 dan level 2. Di level 1 adalah berdasarkan nature dari channelnya itu sendiri. Kayak apa sih gitu nature-nya, budayanya, keadaannya gitu ya. Nah, level 1 itu ada 7, dibagi menjadi 7 channel ya. Jadi ada MT atau modern trade, kemudian ada GT atau general trade, lalu ada mobility, institution. Mohon maaf saya agak ketutup ya. Nah, oke. Kemudian medical, e-commerce, dan pet care. Nah, dari level 1 tadi, lalu masing-masing ada di level 2-nya terbagi-bagi lagi. Kayak modern trade, kita mengenal hypermarket, supermarket, minimarket, convenience store, kemudian ada cash and carry. Kemudian biasanya dibagi lagi tuh hypermarket, yang hypermarket key account atau hypermarket chain secara nasional. Contohnya misalnya Hypermart, Transmart ya, Lotte itu adalah hypermarket dengan tipe hypermarket key account. Kemudian mungkin juga ada hypermarket yang tipenya lokal ya. Lokal itu tidak ada di seluruh kota di seluruh Indonesia. Jadi kemungkinan besar hanya ada di kota-kota tertentu saja. Supermarket pun seperti itu. Ada supermarket yang national key account, ada supermarket yang sifatnya lokal ya.
supermarket kayak contohnya yang national key account mungkin Hero ya. Kalau yang lokal itu ada di masing-masing area. Misalnya di Lampung itu ada Chandra, di mungkin di Semarang itu ada Swalayan, di Jogja mungkin ada Ramai ya, Mirota. Itu adalah lokal supermarket. Kemudian ada minimarket key account misalnya Indomaret, Alfamart, lalu di lokal-lokal juga ada yang tipenya itu minimarket. Kemudian di GT juga terbagi-bagi lagi, jadi ada provision, kemudian ada pasar tradisional dan juga wholesale atau grosir. Ya. Mobility juga terbagi, institusi juga terbagi, medical terbagi, e-commerce dan pet care. Nah, kalau kebanyakan UMKM food yang ada sekarang, biasanya kita hanya ada di 3 channel, yaitu di modern trade, MT, general trade atau GT, dan juga di e-commerce. Jadi itu yang paling familiar ya buat teman-teman semua. Lanjut, Mas Dinar. Nah, ini adalah data terbaru ya yang saya ambil dari Nielsen. Jadi kayak apa sih jumlah universe toko total outlet di seluruh Indonesia? Itu diperkirakan ada sekitar 3,6 juta toko di seluruh Indonesia untuk berbagai macam channel yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, perkembangannya sendiri, misalnya untuk hypermarket ya, hypermarket itu ada sekitar 1.600 toko, tapi secara bisnis consumer goods sampai dengan tahun 2002, di tahun 2002 ini itu masih minus growth, artinya menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, periode tahun sebelumnya. Dia turun 10%. Kemudian minimarket, wow dia jumlahnya juga naik, dan bisnisnya juga naik, walaupun growth tidak terlalu besar ya, dia masih hijau, jadi dia masih growth 3%. Artinya bisnis yang terjadi di minimarket itu saat ini masih growth, masih bertumbuh, ya, masih positif di sana. Kemudian ada general trade. Nah, general trade ini jumlahnya juga kurang lebih tidak bertambah ya, dan terdampak juga dengan pandemi kemarin. Jadi bisnisnya juga agak menurun dia. Dia menurun 10% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Ya, ini sebagai gambarannya saja. Karena kita nanti akan berbicara mengenai distribusi, kita harus tahu, oh kondisi keadaannya toko-tokonya seperti apa ya. Hypermarket saat ini mungkin agak struggling ya, memang bisnisnya juga semakin menurun gitu. Minimarket yang mungkin dia agak lebih baik ya, dan juga ada di GT atau di general trade. Bisa dilanjut Mas Dinar. Nah, kalau kita snapshot lagi lebih detail ya, kontribusinya sebesar apa sih? Kalau di hyper super, ini HSMKA itu adalah hyper super modern key account, atau contohnya yang tadi sudah saya sebutkan ada Hypermart, ada Hero, ada mungkin juga ada Lion Super Indo di situ ya. Nah, dia kontribusinya itu sekitar 0,8%. Jadi secara bisnis consumer goods kontribusinya sudah semakin menurun gitu. Kemudian yang kedua adalah local supermarket. LSM itu adalah local supermarket. Kontribusinya adalah sekitar 5,5%. Kemudian MMKA atau minimarket key account. Minimarket key account ini adalah Indomaret, Alfamart ya. Itu kontribusinya cukup besar, yaitu di 11,2%. Kemudian di lokal minimarket itu 6,3%. GT karena dia jumlah tokonya terbesar, dia mengkontribusi juga besar secara bisnis ya di 68%. Jadi penjualan terbanyaknya consumer goods itu ada di mana? Ada di GT, di general trade. Lalu ada specialty store 4,4% dan di sini adalah online. Online itu baru di 0,9%. Jadi kalau bisa dilihat teman-teman di sini offline dan online itu bertumbuh dengan pesat, tapi kontribusinya memang masih kecil, tapi dia bertumbuh dengan sangat-sangat pesat. Jadi secara potensi dia besar, tapi jumlah bisnisnya belum besar kalau di consumer goods. Kalau kita lihat juga di sebelah kanan, ya di sebelah kanan itu kita lihat growth-nya, bisa dilihat betapa besarnya growth di online ya. Dia bisa sampai 103% dibandingkan periode tahun sebelumnya, di periode tahun 2022 sampai di bulan Maret kemarin.
Itu dia tumbuhnya sedemikian baik. Tapi secara kontribusi dia masih kecil, tumbuhnya dia semakin besar. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa lihat juga, oh kalau saya mau jualan, jualan di mana ya, secara offline atau online, bisa dilihat di sini. Oh, kita lihat oh di hypermarket, supermarket angkanya masih menurun. Tapi di lokal supermarket atau supermarket seperti yang tadi saya sebutkan ya, contohnya kayak di Jawa Tengah itu ada Swalayan, ada Mirota, mungkin ada Ramai ya di daerah Jogja gitu ya. Itu dia tumbuh, masih growth, masih tumbuh, masih bertumbuh. MMKA masih bertumbuh, lokal minimarket juga masih bertumbuh ya, GT bertumbuh juga, specialty store bertumbuh dan online store bertumbuh. Dari data-data ini biasanya consumer good akan menentukan strateginya mereka. Strategi untuk melakukan distribusinya, fokusnya ada di mana, lalu marketing strateginya seperti apa setelah mereka melihat data-data seperti ini. Lanjut Mas Dinar. Oke, nah ini kalau mau ngelihat bisnisnya antara food dan non-food ya. Food and beverage, boleh agak dinaikin sedikit Mas. Food and beverage itu berkontribusi sangat besar ya. Sorry, ya yang tadi. Kalau di food itu di 35% dan beverage-nya juga sekitar 30-an%. Jadi food and beverage itu berkontribusi secara bisnis itu besar. Jadi potensi berbisnis di bidang makanan minuman itu sangat-sangat besar ya teman-teman. Kita kan UMKM di bidang makanan atau minuman misalnya, dan potensinya itu sangat besar karena di consumer goods sendiri kontribusi mereka besar, sekitar 60 lebih persen ya untuk kedua kategori ini. Ya, dia 35% di food dan beverage-nya di 32%. Jadi sekitar 67% kontribusi bisnis itu datangnya dari food and beverage. Lanjut, Mas. Oke, nah ini saya ingin menggambarkan dari SES atau daya beli konsumennya yang biasanya kita suka bicara mengenai premium, non premium ya. Nah, biasanya kalau pasar di atas di high class itu disebutnya SES AB ya. Itu adalah pasar dari premium. Lalu di menengah ada SES C dan di bawah itu ada di low, di pasar yang di bawah itu ada SES D dan E. Nah, kontribusinya terhadap bisnis consumer goods di Indonesia seperti apa sih? Bisa kita lihat bahwa pasar terbesar itu sebetulnya ada di tengah, teman-teman. Walaupun yang di atas atau yang di high premium itu juga dia berkontribusi secara spend-nya cukup besar ya, 38% ya. Jadi daya belinya tinggi dan juga potensial. Kemudian di tengah dia juga cukup potensial ya, kita lihat sampai bahwa dia 39% spend-nya dan juga ada 41% dari Indonesian volume, dia belanjanya tuh 41%. Seperti itu. Dengan populasi 40%, mereka belanja sekitar 40% dari total belanja di Indonesia. Seperti itu sih yang ingin saya gambarkan. Lanjut, Mas Dinar. Oke, nah ini adalah bisnis atau produk-produk yang berkembang ya, produk-produk consumer goods yang berkembang 1 tahun terakhir ini. Ini adalah 10 besar produk yang angkanya cukup tinggi perkembangannya, pertumbuhannya ya. Yang pertama adalah yogurt drink, dia mengalami value growth-nya sekitar 89%. Yang kedua adalah susu dewasa atau susu bubuk dewasa, itu dia growth-nya 26%. Yang ketiga adalah cooking oil atau minyak goreng, itu 23%. Yang keempat frozen food, dia di 21%. Lalu ready to drink milk, susu cair ya, itu di 19%. Potato snack itu di angka di 18%, lalu ready to drink coffee atau kopi cair yang bukan yang powder ya, itu di angka 18%, mineral water di angka 14%, kemudian ready to drink tea atau teh yang dalam kemasan ya, itu juga 14%, baru special milk atau culture milk itu di angka 11%. Jadi ini adalah 10 jenis produk yang sangat berkembang dari consumer goods untuk food and beverage. Nah, ini jadi semacam ini ya teman-teman, untuk membandingkan saja bahwa 10 produk inilah yang growth-nya di tahun ini dia sangat-sangat baik gitu. Lanjut Mas. Nah, ini adalah kesimpulannya dari Indonesia makroekonomi.
Jadi yang teman-teman supaya kita lebih optimis lagi melihat ke depan ya, saat ini indikatornya tuh positif ya. Jadi dengan mulai berlalunya pandemi ya, indikator-indikatornya sudah positif, GDP growing-nya 5% ya, jadi dari nilai penghasilannya juga dia naik ya sekitar 5%. Kemudian yang kedua adalah overall spending-nya stabil. Jadi walaupun keadaan juga kemarin tidak terlalu baik, tapi sekarang semakin membaik, ternyata spending-nya dari penduduk di Indonesia itu atau belanjanya dia tetap stabil ya. Baik untuk yang tadi high class, middle class maupun lower class dengan masing-masing strateginya. Kalau di high class mereka bicara tentang beli kemasan-kemasan yang besar. Jadi mereka lebih memilih kemasan yang lebih besar ya, mengambil keuntungan dari kemasan yang besar. Kemudian kalau yang di middle class atau di tengah, mereka mencoba mempertahankan jumlah belanja mereka dengan juga memperhatikan harga yang meningkat ya. Karena harga consumer goods di tahun ini meningkat cukup tajam. Kita lihat ada peningkatan harga di berbagai jenis komoditi ya, sehingga menyebabkan harga consumer goods itu meningkat cukup tajam. Baru yang di lower, mereka akan memilih berdasarkan harga. Nah, ini yang akan kita perhatikan pada saat kita menentukan strategi tentang harga, tentang kemasan, dan lain sebagainya. Itu adalah gambarannya. Seperti itu. Lalu untuk channelnya sendiri, general trade itu masih ya recovery sekarang, minimarketnya bertumbuh. Untuk area Jawa, Sumatera, dan di luar Pulau Jawa itu bertumbuh dengan baik. Memang Jakarta dan Bali Nusra itu keadaannya masih recovery. Ya, ini sebagai gambaran area atau gambaran wilayah. Tapi ini adalah data yang di bulan April tahun 2022. Bisa jadi setelah 3 bulan belakangan ini keadaannya sudah semakin membaik. Oke, lanjut Mas. Oke, nah saya akan ngobrol sedikit sekarang mengenai upsell. Upsell itu apa sih? Lanjut. Upsell adalah distribution agencies. Didirikan bulan Agustus 2022 ini dengan tujuan kita ingin membantu UMKM untuk mendistribusikan produknya secara offline ya. Jadi kita memang menspesialisasi untuk membantu UMKM yang ingin mendistribusikan produknya secara offline. Jadi kami tidak bergerak di online, tapi kami hanya bergerak di bidang offline. Areanya di mana? Area pemasaran kami di seluruh Indonesia. Jadi kami ingin memastikan produk UMKM itu tersedia di seluruh offline channel di seluruh Indonesia. Next, Mas. Oke, nah cara kerjanya seperti apa? Kami akan menjadi perantara, jadi dari UMKM kita akan mengajak UMKM untuk bekerja sama, tentunya UMKM yang juga sudah siap dan bersedia untuk melakukan distribusi secara offline. Kemudian kami akan menghubungkannya dengan partner kami yaitu distributor yang akan mendistribusikan produknya ke channel dan area sesuai dengan keinginan dari masing-masing UMKM-nya itu sendiri. Jadi kita bisa ke modern trade, bisa ke general trade, bisa ke specialty shop ya, seperti itu. Tapi ini tergantung dari keinginan dari UMKM-nya sendiri. Tapi kami memiliki networking yang bisa menghubungkan produk-produk UMKM ini, mendistribusikan produknya ke seluruh area di Indonesia dan ke seluruh channel di Indonesia. Next. Nah, ini adalah network coverage kami. Jadi kita sudah memiliki database dari minimarket, ya misalnya itu ada sekitar 33.000 lebih minimarket, kemudian supermarket dan hypermarket. Kita juga ada saat ini di posisi 2.300 ya, supermarket dan hypermarket di seluruh Indonesia, dan juga general trade. General trade di 134.000. Memang dari universe tadi yang sekitar 3 juta lebih toko, ya coverage kami sudah cukup baik ya. Jadi kita bisa melakukan distribusi dan kita bisa membicarakan strategi distribusinya seperti apa kepada teman-teman. Kita membantu teman-teman UMKM supaya produknya bisa ada di rak
supermarket misalnya, atau dijual di general trade, tergantung daripada produknya dan dari keinginan dari masing-masing UMKM itu sendiri. Karena kita juga melihat ya, biasanya UMKM setelah melakukan branding, lalu melakukan produksi, lalu melakukan branding, dan selanjutnya adalah di tahapan distribusi biasanya, nah di sini agak sedikit kesulitan ya untuk melakukan distribusi produknya, untuk melakukan penjualannya. Nah, kami hadir untuk membantu teman-teman UMKM sehingga produknya bisa dipasarkan di seluruh Indonesia dan di channel yang memang diinginkan oleh teman-teman UMKM itu sendiri. Next, Mas Dinar. Oke, nah kalau kita biasanya di distribusi mengenal road to market ya, atau strategi kita melakukan distribusi. Nah, beberapa hal penting yang harus dipastikan bila kita ingin menembus pasar. Yang pertama adalah kapasitas produksi, teman-teman. Jadi pada saat kita ingin, kita akan bicara distribusi masif secara offline ke seluruh Indonesia, ke channel-channel yang memang kita tuju tadi ya. Berarti yang pertama kita harus memastikan kapasitas produksi kita sudah siap atau belum. Yang kedua adalah mengenai struktur harga. Struktur harga ini sangat-sangat penting karena ada beberapa yang harus istilahnya tingkatan harga yang berbeda ya. Ada harga jual untuk customernya atau konsumennya, kemudian ada harga jual kepada distributornya, dan harga jual distributor kepada tokonya ya. Nah, di sini yang harus benar-benar diperhatikan struktur harganya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah channel distribusinya. Nah, ini tadi yang seperti saya gambarkan, teman-teman bisa memilih berdasarkan produknya atau berdiskusi dengan kami, dengan Upsell, channel distribusi yang mana sih yang kira-kira cocok buat produk kami. Lalu strategi distribusi seperti apa yang bisa dilakukan untuk produk kami. Nah, itu bisa dibicarakan dengan Upsell ya. Itu salah satu tujuan kami hadir untuk membantu UMKM adalah untuk memberitahu channel distribusi yang tepat dan juga strategi distribusi yang tepat juga. Baru yang keempat yang harus disiapkan adalah marketing strategi. Karena pada saat kita sudah melakukan distribusi ke dalam toko, ya, problem selanjutnya adalah produk kita bisa nggak keluar dari toko atau dibeli oleh konsumen. Nah, itu adalah bagian dari marketing strategi yang bisa dilakukan oleh teman-teman UMKM, atau saya biasanya menyebutnya teman-teman prinsipal. Seperti itu. Oke, Mas Dinar. Oke, demikian sedikit pemaparan dari saya, dari Upsell, dan kami siap membantu, kami siap berdiskusi, ya, berdiskusi dengan teman-teman UMKM semua bila ingin melakukan distribusi secara offline. Terima kasih banyak, selamat malam. Oke, selamat malam, Pak Nugroho. Terima kasih. Wow. Ini buat teman-teman mungkin ada yang penasaran gimana ya caranya saya buat ini strategi marketing yang bagus buat produk saya. Nah, mungkin nanti teman-teman punya pertanyaan, mungkin saya sudah melakukan ini tapi kok nggak berhasil. Nah, itu bisa langsung nanti teman-teman, kakak-kakak sekalian ketikkan aja di chat, lalu bagaimana cara atau strategi yang bagus yang baik menurut Pak Nugroho. Saran yang diberikan gimana? Itu bisa langsung diketikkan aja ya. Nah, sekarang saya akan memanggilkan pembicara berikutnya. Oke ya. Di sini sudah ada bersama kita Ibu Tanti. Beliau adalah founder dari Sudoro Indonesia. Namun sambil menunggu Ibu Tanti mempersiapkan materinya, saya kembali akan mengulangi, menginformasikan kepada teman-teman sekalian untuk buat teman-teman yang ingin belajar atau mungkin ingin juga dihubungkan dengan akses pasar maupun permodalan, bisa langsung aja join di ultraindonesia.com. Oke ya, jangan lupa langsung aja di situ karena teman-teman atau kakak-kakak akan mendapatkan 6 benefit langsung dalam satu akun Ultra ID. Oke ya, sip. Saya mau panggilkan dirikannya, silakan Ibu Tanti. Selamat malam. Ibu Tanti. Selamat malam semuanya. Iya, selamat malam. Halo, Iya. kedengaran nggak suaranya? Terdengar, Ibu?
Iya, terdengar. Alhamdulillah. Apa kabarnya Kak Epoe? Puji Tuhan, sehat Ibu. Seperti yang Ibu lihat, semakin makmur. Siap, selamat malam semuanya. Salam sehat semuanya. Yes, monggo malam hari ini Ibu Tanti katanya mau sharing ya Bu, buat teman-teman semua. Oh, mohon maaf Ibu, suaranya terputus-putus. Iya, mm, iya, tidak terdengar mungkin karena ini ya, mungkin karena sharing screen. Bisa diulang kembali Bu, tes tes, halo. Oke, atau mungkin dari Mas Dinar bisa bantu sharing screen aja supaya koneksinya di tempatnya Bu Tanti stabil. Bisa ya Mas Dinar ya? Oke, oke. Alright. Halo, Ibu. Cek, cek. Ibu Tanti. Masih mute itu Ibu Tanti. Halo, apakah Iya. kedengaran? Nah, Terdengar? sekarang sudah terdengar Ibu. Ya, meskipun videonya atau gambarnya Ibu sih kayaknya Halo, kurang apakah terdengar? terdengar Ibu, namun putus-putus. Halo, Iya Ibu. cek, Halo. terdengar? Yes, sekarang sudah aman Bu. Halo, Halo Ibu, sudah terdengar Ibu. Kami bisa mendengar Ibu dengan baik. sudah terdengar ya? Ya, siap. Monggo Ibu. Kebalik ya. Halo, Monggo. Yes, halo Ibu. dengar? Sudah terdengar Ibu. Oke. Mantap. Monggo Ibu Oke, silakan. sebentar Bisa ya, ini jelas? kayaknya Ya, atau mungkin dibantu share screen aja dari tim Ultra ya. Ada Mas Dinar mungkin bisa bantu share screen-nya aja Mas. Mas Dinar biar Bu Tanti fokus aja untuk untuk sharing sharing ilmunya ke kita. Bisa dibantu Kakak Dinar? Ola. Ola. Wow. Wow. Kakak-kakak semua apakah mendengar suara saya dengan baik? Halo? Dengar, Ci, dengar. Oh, siap. Siap, terima kasih Pak Nur. jelas, jelas. Siap, terima kasih Kakak. Hari ini dari Halo. Iya, halo Ibu. Ibu Tanti. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Sudah terdengar suara Ibu dengan baik. Tapi ibunya, halo Ibu. Yes, baik. Sudah aman Ibu. Dengar ya suaranya. Siap. Oke. Ibu, Oke, Ibu, mohon maaf. Iya, Halo. iya. Ibu sudah siap untuk share screen lagi? Iya, siap. Sudah muncul Ibu. Sudah? Sudah muncul Ibu. Sudah? Sudah. Monggo Ibu, waktunya saya persilahkan. Ibu Tanti, monggo. Apakah sudah kelihatan screen-nya? Udah Ibu, sampun. Injih sampun. Sudah kelihatan. Oh iya Ibu, Ibu Tanti, Ibu Tanti, halo. Apakah mendengar suara saya dengan baik? Ya, Ibu, iya, Ibu, Malam Ibu suaranya agak putus-putus. Ibu Tanti suaranya putus-putus. Mohon maaf loh Ibu. Iya, Ibu Tanti, mohon maaf mau Ibu, berbicara suaranya putus-putus. Goritel. Ya, siap. Mau bicara Goritel tentang Sundoro. Ya. Ya. Iya Bu, iya Bu, monggo. Iya Bu, monggo. Injih. Sementara terputus kayaknya, Ci. Iya.
Ibu Ibu Tanti, halo Ibu Tanti, jika mendengar suara saya dengan baik, Ibu Tanti mohon untuk materinya bisa di-share, dikirimkan saja ke Mas Dinar, Ibu, biar nanti kami yang bantu sharing screen dari sini, Ibu Tanti, supaya koneksinya Ibu tetap stabil untuk memaparkan materi atau untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Halo, Ibu Tanti? Halo, sekarang sudah terdengar jelas? Sudah Ibu sekarang. Oh, Iya. ya. Ibu Tanti, Ibu, nuwun sewu, Bu. Ini Bu, materinya minta tolong dikirimkan ke Mas Dinar saja, biar nanti dari Mas Dinar yang akan share screen, Bu. Oh, sudah Soalnya kok. sepertinya sudah. Sudah punya? Sudah punya? Oh yes, oke, siap. Monggo Mas Dinar kalau sudah ada, kalau sudah diterima dari Bu Tanti bisa di-sharekan. Share screen. Maaf ya semuanya. Bentar ya, ini lagi proses. Ya. Iya. Ini soalnya tadi kan Ibu di luar, tadi itu habis hujan deras banget. Mungkin pengaruh sinyal, jadi sinyalnya agak ngambek gitu ya. Iya Bu, biasa. Perkara cuaca, ambekan. Mas Dinar sudah ada materinya? Sudah ada, tapi sepertinya sedang proses untuk di-share screen kan, Ibu? Iya, sudah muncul. Yeay, akhirnya. Silakan Ibu Tanti, monggo. Ya, selamat malam semuanya. Ibu mau bercerita mengenai Sundoro Go Retail, tapi ini versi Ibu ya. Jadi ya apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah Ibu kerjakan, itu yang akan Ibu ceritakan seperti itu. Jadi bukan karena Ibu ahli. Kalau ahli masih keren Pak Nugroho tadi, gitu. Boleh di next Mas Dinar? Ya, jadi kenalkan Ibu Bintari Saptanti, Ibu co-founder dan CMO CV Sundoro Indonesia. Ibu tinggal di Semarang, tapi lagi terdampar di Jakarta pada hari ini. Lagi ngupek-ngupek toko seperti biasa. Kalau tidak nanti doyak-oyak sama Mbak Wulan. IG Ibu di Bintari Saptanti, ada juga di Sundoro.Indonesia. Kalau mau email atau kalau mau WA silahkan di 0821 nomor seperti di atas. Boleh di next Mas Dinar. Nah, Sundoro sendiri kami ambil dari nama kecil Sultan Hamengkubuwono II Raden Mas Sundoro. Saya adalah cucu beliau kebetulan. Kalau yang belum pernah dengar Sundoro, Sundoro itu dulunya adalah food service. Kami dulu berawal dari jualan bakmi Jogja Sundoro 2019. 2020 kami mulai ke food manufaktur. Sebetulnya ini kepepet, kepaksa. Karena ketika COVID, diharuskan semua rumah makan kami tutup. Dulu produk kami ini kami pakai untuk supaya di rumah makan kami itu siapapun yang memasak rasanya sama. Akhirnya, begitu tutup, kemasan frozen ini yang Ibu coba pasarkan. Dulu pertamanya susah banget, aduh kayak apa ini gitu. Karena kemasan frozen kan susah untuk handlingnya seperti itu. Alhamdulillah di 2020 frozen itu kami ada di Jakarta dan penjualan kami hampir sekitar kurang lebih di 60-an toko lah di Jakarta yang frozen. Hingga pada akhirnya di food manufaktur kering, April kami launching dan sekarang kami sudah ada hampir di sekitar 380 MT di seluruh Indonesia. Kira-kira seperti itu. Boleh di next? Nah, sebetulnya tadi kalau kembali ke cerita tadi ya, jadi awal waktu frozen food itu Ibu memilih reseller gitu. Jadi cara distribusi itu ada reseller, ada mitra, ada online, ada offline. Nah, awal Sundoro Ibu tuh menggunakan reseller gitu, karena the power of reseller tuh masih menjadi pilihan yang saat ini masih pilihan yang simple, tapi kayaknya itu deh yang reseller seperti itu. Tetapi reseller itu pada dasarnya adalah palu gada. Lu mau apa, gua ada gitu. Jadi jualannya dia itu nggak bisa diatur gitu loh, nggak bisa yang mesti jualan Sundoro aja ya gitu, nggak bisa. Jadi ya jualannya segala macam. Musim jualan kerudung, musim jualan baju, musim jualan es krim semua, musim jualan es kepal semua seperti itu. Nah, apakah reseller ini cara distribusi yang bagus? Bisa sih, tetapi reseller ini lebih ke orang-orang yang
tidak patah semangat untuk memberikan semangat pada resellernya. Karena reseller ini biasanya hampir menyerupai MLM ya, mesti sering kita suntik ini. Oh, kita kasih arahan harus begini, yuk kita motivasi seperti itu. Nah, di atasnya reseller ini Ibu menyebutnya mitra. Mitra itu apa? Sebenarnya mitra itu adalah reseller yang meresellerkan kembali. Jadi reseller, tapi dia juga punya teman juga. Aku mau jualan dong gitu. Kan berarti udah kaki ketiga itu. Nah, Ibu selalu katakan ketika ketemu reseller itu mesti punya struktur harga. Seperti tadi yang Pak Nugroho katakan, struktur harga itu penting banget gitu. Karena struktur harga itu pengaruhnya kepada ketika reseller ini kemudian mempunyai reseller kembali. Seperti itulah. Itu kan susah tuh, gimana bagi marginnya. Padahal secara prinsipal kita harus punya patokan bahwa di end user itu harga harus stabil, nggak boleh berubah-berubah. Seperti itu. Nah, itulah reseller dan mitra menurut Sundoro. Dan ada lagi online. Nah, ini biasanya teman-teman temui di Tokped, Shopee, Blibli, dan sebagainya seperti itu. Nah, apakah dengan memiliki online, punya reseller, punya mitra, punya online? Nah, biasanya ini kalau teman-teman yang masih awal, itu akan bahasanya Ibu itu tukaran sama reseller. Karena reseller pun juga, mereka itu juga cara gampang jualnya itu ya di online. Mereka pulaan barang ke kita, kemudian mereka jual ke online tuh. Mereka punya toko di Tokped, toko di Shopee, toko di apa. Nah, kalau prinsipal kemudian tidak bisa mengatur harga yang bagus nih, jadinya itu harga di pasar tuh akan sembarangan. Nah, ini yang nggak boleh, harus dijaga itu. Nah, ketika Ibu masuk di online, apakah sekarang online Ibu ada? Ada. Tetapi online Ibu hanya official store. Ibu pegang yang nama Sundoro Indonesia, Ibu pegang. Karena apa? Karena reseller Ibu rata-rata mereka semua ada di Shopee, Tokped, seperti itu. Di online hampir mereka semua ada. Jadi bisa dikatakan yang saat ini jualan di online Sundoro, ya resellernya Sundoro, maupun mitranya Sundoro gitu. Nah, apakah pengaruh, Bu? Di sini pengaruh sekali kalau prinsipal tidak bisa mempunyai struktur harga. Karena prinsipal pada dasarnya harus memegang harga end user. Harga itu nggak boleh berubah-ubah nih. Dijual si prinsipal harganya. Misal nih, Sundoro jual 13,5 ke end user. Online jual harus 13,5. Apakah bisa lebih murah? Oh, bisa. Tetapi, reseller kadang-kadang seperti itu. Reseller kadang-kadang ada yang reseller yang ngambil itu cuma sedikit sekali marginnya. Akhirnya apa? Di online ini harga blek-blekan. Harga tumpang tindih. Ada yang mahal, ada yang murah. Nah, itulah makanya kenapa waktu dulu Ibu mainan masih di reseller, Ibu tiap malam itu operasi online. Reseller yang menjual di bawah harga Sundoro, Ibu cut off. Tidak Ibu kasih barang. Kenapa, Bu? Kenapa harus begitu? Karena itu akan pengaruh ketika kita akan masuk ke offline. Offline nih tadi, kan? Reseller, mitra, online, offline. Offline ini apa, Bu? Offline ini toko-toko. Semacam tadi Pak Nugroho bilang, MT, GT, ada hypermarket, ada toko oleh-oleh, itu offline, toko offline kan. Nah, orang offline pun, mereka pasti akan lihatnya di online. Misalnya nih, kita datangi toko, saya menawari nih produk Pak Bisundoro, gitu. Oh, apaan nih? Dia nggak tahu kan produk kita. Dia pasti akan coba cek di Tokopedia, Shopee. Nah, ketika harga kita amburadul, dia nggak akan mau ambil. Loh, Bu, Ibu tawarkan ke saya sekian, saya jual sekian, online sekian, saya nggak mau. Nah, jadi kunci dari channel distribusi ini adalah harus saling berkesinambungan. Jadi apapun channel distribution kita, penting bagi kita untuk menyusun struktur harga. Karena kalau tidak, nanti akan jadi bumerang bagi diri kita sendiri. Karena nyon sewu, online ini adalah jejak digital, itu nggak bisa hilang tuh. Sampai sekarang pun Ibu dulu kan produk di frozen food nih, ya kan? Sampai sekarang frozen food Ibu karena di online sudah terjual hampir 35.000 piece. Bahkan itu yang jual reseller Ibu, mitra Ibu, bukan Sundoro loh ya. Itu sampai menjual 35.000 piece, ada yang jual 50.000 piece, ada yang jual 200 piece. Ya ketika orang ketik Sundoro itu yang murah adalah bakmi frozen. Padahal frozen Ibu ini harganya lebih murah daripada kering Ibu. Ketika Ibu masuk ke offline, orang lihatnya apa? Bakmi Sundoro ketik muncul frozen 13,5. Loh Bu, kok murah di online? Online cuma segini. Saya suruh jual toko segini ya nggak laku dong. Itu frozen Pak, bukan kering. Nah, itu. Jadi hati-hati. Teman-teman di sini ketika memilih channel distribution, itu harus dipikirkan impact ke depannya. Tidak boleh hanya berpikir, aku jualan gitu. Nggak boleh. Aku punya reseller nih, boleh.
Punya reseller, punya mitra, boleh, Bu, boleh. Sundoro awal-awal yang aktif ada sekitar 200 data reseller kita punya. Sekarang cuma tinggal 3 yang aktif. Aktif yang bagaimana? Masih bisa ditarget. Oh bisa reseller, tapi sekali ngambil sekian karton. Nggak beli dikit-dikit nih. Itu cuma 3. 3 itu yang aktif bisa ditarget. Nah, karena apa? Karena pada prinsipnya reseller adalah palu gada. Dan reseller ini kelemahannya apa? Kalau dia musim piknik, dia ikutan libur, nggak jualan. Karena piknik, libur sekolahan, ya kan? Mitra, sama. Mitra, kalau dia nggak punya admin, ya kan? Dia juga akan tutup, nggak jualan. Online, kalau kita nggak kelola dengan baik, kita nggak kerjakan dengan baik, akan ketumpang tindih dengan toko-toko yang menjual produk serupa. Offline masih menjadi pilihan yang menarik untuk saat ini buat ibu ya, pengalaman ibu gitu. Karena apa? Karena toko offline ini itu nggak akan libur, nggak ada liburnya. Mau bosnya keluar negeri, mau musim sekolah, mau bosnya sakit, mau bosnya meninggal, tetap tokonya buka. Nggak ada kan toko tutup karena tetangga meninggal, nggak ada. Dia dengan reseller, saya lagi nggak jualan, lagi musim sekolah, fotonya piknik anak sekolah, seperti itu. Jadi ketika memilih channel harus dipikirkan betul-betul. Ketika memilih reseller harus bagaimana? Memilih mitra harus bagaimana? Online bagaimana? Offline apakah mudah, Bu? Oh, tidak. Susah. Lebih mudah lebih mudah rindunya Dilan buat Mailea daripada ngurusin offline. Boleh di next, Mas Dinar? Nah, dashboard distribution. Apa nih, Bu? Nah, dari reseller tadi, dari mitra tadi, dari online, betul kan? Dari offline itu kita tarik datanya. Itu yang selalu dikatakan oleh Ultra. Data is the best. Ibu dulu kalau dihadapkan data itu sama dengan mumet. Badannya cuma bagian bawah. Ini minus apa plus gitu doang. Sekarang tanpa data ibu mumet. Kok bisa, Bu? Caranya gimana? Nah, jadi ketika kita berjualan reseller, kita mesti punya data reseller nih. Data yang bagaimana? Data reseller itu berarti data dia jualan di mana. Kalaupun dia jualan di e-commerce, kita harus tahu apa toko e-commerce dia. Buat apa? Kalau teman-teman perhati ini, rata-rata ada kan yang terjual hampir 5.000 piece, terjual 72 piece, betul kan? Nah, kita dari tahu, oh berarti reseller kita dengan toko ini sudah menjual sekian ratus piece, ya kan? Nah, itu kita bisa tarik data ke reseller kita. Reseller, kamu di mana aja jualannya? Oh, aku kirim ke Jakarta, Bu, bla 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 bla, seperti itu misalkan. Nah, itu kita tarik data semua nih, termasuk yang online. Online juga gitu, Ibu tarik data dulu. Oh, ternyata onlineku itu banyak ngirim ke Jakarta. Nah, dari situ baru Ibu pilah-pilah nih. Oh, ternyata Jakarta itu 10,56 juta penduduk. Bekasi sekian penduduk, Cirebon sekian penduduk. Nah, dengan penduduk segitu banyak, dan dengan peluang ketika dulu reseller kita menjual banyak di Jakarta, kira-kira daerah mana yang akan kita sasar? Jakarta dong, otomatis. Karena apa? Traffic terbukti. Tapi nggak boleh cuma ngarang traffic ya, harus by data ya. Dari data penjualan online itu dilihat, paling banyak kirim kemana. Data reseller, kalau perlu kita tanya, oh kamu biasa kirim kemana? Kamu biasa kirim kemana? Makanya selalu Ibu katakan, selalu pantau toko online reseller. Kalaupun punya mitra, berarti kan mitra ini mereka punya reseller yang punya reseller kan? Mitra ini harusnya data reseller. Untuk apa? Kita tahu reseller mereka tuh orang mana dan kirimnya kemana. Karena jangan lupa, tujuan di sini adalah bagaimana mendistribusikan barang kita sampai kepada segmen pasar kita, sampai kepada pelanggan kita, ya kan? Nah, ketemu nih. Akhirnya dari traffic penjualan itu Ibu sambungkan. Oh, ternyata Jakarta paling gede nih. Nah, di sini kebukti nih. Dari penjualan reseller, mitra, modalnya itu cenderung stabil. Stabil dia. Bu, itu kok ada yang naik itu stabil. Waktu turun sampai naik itu ketika Ibu mencoba mulai masuk ke MT, ke toko. Jadi langsung naik dulu kan, itu stabil. Nah, seperti itu. Kalau reseller dia naik turun, karena semau dia jualannya.
Tadi, kalau pas musim sekolah, fotonya liburan sama anaknya semua, liburan sekolah. Kalau pas musim mau Idul Adha, jualannya bakar-bakaran semua. Nah, itulah tipe-tipe reseller. Biasanya lu mau apa, gua ada. Jadi, ketika sudah ketemu cara distribusinya seperti apa, tarik dashboard distribution-nya. Supaya apa? Supaya ketemu nih, mau kemana nih arah distribusi kita. Seperti itu. Boleh di next, Mas Dinar? Nah, setelah ditarik distribusinya tadi bagaimana datanya, ada yang namanya manuver strategi. Tapi jangan salah, manuver ini biasanya akan menurunkan omset, tetapi menaikkan omset. Loh, gimana Bu? Kok bisa? Gitu. Oke. Dulu kita mainan reseller. Dulu Sundoro mainan reseller. Kita punya reseller dulu 200 aktif, tetapi aktif setengah-setengah. Setengah-setengah ya bagaimana? Kadang mereka juga kadang nggak jualan, seperti itu kan. Karena musim-musiman gitu. Dari situ akhirnya Ibu putusin untuk Ibu menstabilkan harga di online. Supaya ketika Ibu mau masuk ke toko, Ibu tahu nih, mana yang reseller yang aktif, mana yang tidak aktif, seperti itu kan. Nah, karena Ibu operasi pasar online, akhirnya toko-toko online yang menjual dengan harga standar Sundoro, kan Ibu tutup tuh, nggak Ibu kasih barang. Turun omsetnya, turun. Karena rata-rata orang melihat, oh Sundoro ini laku. Contoh ya, misalkan, ketika Sundoro laku, dia akan pakai itu untuk naikkan toko dia. Jadi kadang dia itu sale untuk apa? Untuk naikkan tokonya si online tadi. Misalkan reseller punya toko di Shopee. Toko dia tuh nggak ada yang lihat itu. Dia bikin promo. Yang dia promo apa? Barang yang dicari orang di online. Nah, karena Sundoro yang jualan banyak, akhirnya dia jual 11,5, 10,5. Padahal kita sudah tandakan harus 12,5 jualannya. Nah, waktu itu Ibu operasi pasar tiap malam. Begitu ketemu yang jualannya murah, Ibu tutup. Nggak Ibu kasih. Turun omsetnya drastis. Nah, akhirnya Ibu coba masuk ke toko. Nah, masuk toko ini jangan salah. Toko pun juga nggak ini, nggak mau. Jadi toko itu sebetulnya adalah tempat yang memang betul-betul sustain. Dia buka. Dan pengunjung dia banyak, pasti. Dan jangan lupa, dalam memilih toko harus kita lihat, toko ini apakah sama dengan segmen kita? Apakah pelanggan dia, pengunjung toko dia, apakah segmen kita? Ya kan? Ketika seperti itu, jadi seperti itu, akhirnya apa yang terjadi? Toko ini, ya kan, dia akan memberi kita rak. Nah, tapi jangan salah, rak ini ataupun freezer, teman-teman yang frozen food nih harus hati-hati. Karena kalau teman-teman frozen food itu kalau nggak punya freezer sendiri, dicampur sama barang-barang freezer yang macam-macam, itu ketumpuk-tumpuk tuh nanti jadinya. Kalau pas kita nggak punya yang nengokin, jadinya nanti di bawah barang kita, nggak kelihatan kan? Nah, ketika Ibu pertama kali masuk toko nggak langsung order banyak, nggak mau toko. Karena Ibu menghindari toko yang konsinyasi. Nah, bagaimana Bu caranya memilih toko supaya nggak konsinyasi? Saya rata-rata toko maunya konsinyasi, Bu. Nah, berarti produkmu harus produk yang sudah terbukti laku. Dari mana lakunya? Dari online tadi loh, yang Ibu cerita. Boleh dicek. Semua online Sundoro rata-rata terjual 5.000, 2.000, 30.000 piece. Bukan hanya terjual 20 piece, 17 piece. Kalau terjual segitu doang, supermarket nggak akan mau nerima. Karena apa? Dianggapnya brand kita, brand tidak laku. Dianggapnya brand yang, wah ini brand baru ini. Kalaupun diterima oleh toko akan konsinyasi. Kalau konsinyasi yang ribet, prinsipal. Karena apa? Kita harus rajin nengok. Karena kalau barang konsinyasi ini nggak diurusin sama toko. Nah, terus ada apa Bu? Toko namanya beli putus atau TOP, top of payment, pembayaran 30 hari. Tetapi biasanya mereka itu nggak langsung gede PO-nya, nggak langsung. Coba dulu ya Bu, sekarang isi berapa? Sekarang isi 32 misalkan. Ini minimal order berapa? Minimal order 1-1. Oke, berarti saya order 1-1. Nah, setelah di order toko, jangan happy. Nggak boleh happy ya. Nah, jadi tadi,
Ketika di toko cuma dua karton, berarti kita nurunkan omset dong. Jangan kaget, nggak apa-apa. Yang penting kita pelajarin pola toko itu seperti apa. Seperti itu. Nah, next Mas Dinar. Nah, tadi yang Ibu bilang, ketika sudah masuk toko, ya kan, itu jangan happy. Cari toko susah nggak, Bu? Cari toko itu nggak susah. Yang susah itu nemuin buyer-nya. Itu kata Pak Nuk, buyer itu ada SOP-nya. SOP buyer itu harus galak sama prinsipal, harus galak sama sales. Itu SOP buyer kata Pak Nuk. Seperti itu kan. Nah, kebetulan saja Ibu dulu jalanin sendiri nih. Kalau sekarang ada upsell mah enak. Tinggal nitip ke upsell ada jualan, selesai seperti itu. Tapi kembali lagi, walaupun sudah ada upsell nantinya, teman-teman harus tahu nih, teman-teman mau omset atau mau profit. Nah, Bu, kok omset atau profit, Bu? Nah, jadi gini, omset 30 juta itu baru omset loh. Profitnya berapa? Ya kan? Nah, terus kalau aku mau profit, Bu, nah berarti harus ingat dulu tuh yang Pak Agus selalu bilang, 7P, 7P, 7 pilar, 7 pilar, 7 pilar, ya kan? Nah, kita breakdown dulu nih pelan-pelan. Kenali dulu macam-macam toko. Jadi toko itu ada toko nasional, ada toko lokal, ada toko khusus, ada toko oleh-oleh. Itu yang sekali kita masuk toko, langsung dapat 10 cabang. Langsung dapat 200 cabang. Nah, contohnya apa? Indomaret, Alfamart, Hypermart, Transmart, itu toko lokal. Lotte Mart, itu toko nasional. Halo? Boy, kedengaran suara saya? Nah, itu toko nasional. Nah, toko nasional itu adalah toko yang sekali kita masuk, itu langsung masuk ke beberapa cabang. Toko nasional. Kemudian toko lokal. Toko lokal itu supermarket yang hanya ada di kota itu. Contohnya apa, Bu? Contohnya kalau di Semarang itu toko ada. Kalau di Jogja itu Mirota Swalayan. Gardena, itu toko lokal. Jadi dia hanya ada di kota-kota itu. Kemudian toko khusus. Toko khusus ini yang kayak apa, Bu? Toko khusus ini toko yang contohnya Istana Buah kalau di Semarang. Di Jakarta di Jakarta itu Total Buah, Macam Top Buah, itu toko khusus. Atau kalau ada Gelael juga toko khusus. Karena dia tidak hanya dia sebenarnya toko buah. Toko buah tapi berkembang menjadi berkembang menjadi toko retail seperti itu kan. Toko oleh-oleh. Kalau itu ya semacam toko oleh-oleh ya, teman-teman paham ya. Nah, dari toko-toko ini teman-teman harus pahami dulu, barang-barang teman-teman ini ada di posisi mana. Karena retail itu sama dengan ngenes. Kok ngenes, Bu? Jangan salah, karena toko itu ada sinetronnya. Cek toko sebelah. Ya kan? Toko A tidak akan mau kalah dengan toko B. Jadi balik lagi nih, kita harus punya struktur harga. Supaya apa? Kita tahu margin toko ini berapa sih? Marginnya toko ini berapa ngambilnya? Berarti ketika kita memasukin barang, kita mesti sudah punya, oh hargaku ke toko sekian. Supaya apa? Supaya nanti jatuhnya ke end user akan sama. Karena toko ada yang cuma ngambil 50%, ada yang cuma ngambil 15%, ada yang ngambil 10%, ada yang ngambil 25%. Nah, seperti itu. Bu, kalau PPN gimana, Bu? Seperti itu. Nah, PPN ini unik ya. Jadi toko ini ada yang harus PKP, harus PPN, ada yang nggak harus PPN gitu. Katakan saja kita UKM kok, kita non PPN. Jadi Ibu biar ke kita segini sudah, nanti toko yang ngatur seperti itu. Nah, setelah masuk ke toko, itu jangan happy dulu. Jangan langsung, oh aku masuk toko nih, masuk toko, gitu. Nggak bisa. Setelah masuk kita harus kenalan dulu sama orang toko. Di toko itu kita nawarkan barang ketemu sama yang namanya buyer. Buyer itu SOP-nya adalah tidak menerima tamu. Buyer itu SOP-nya adalah nek kowe gelem ngenteni yo entenono. Buyer itu SOP-nya adalah kalau saya butuh saya telepon kamu. Nek enggak butuh yo jo telepon aku. Nek kamu butuh jangan telepon aku, enggak akan tak angkat, itu buyer.
Terus gimana Bu masuk ini? Ya ditunggoni, ya ditungguin. Ibu pernah nunggu di toko 4 jam? Pernah. Nunggu sampai 3 hari? Pernah. Datang ditolak, datang nunggu 4 jam pulang, datang. Terus gimana Bu Tanti? Ya akhirnya mungkin kasihan kali ya lihat ibu, ini ibu-ibu kok semangat banget. Wes sini Bu, ada apa Bu? Jadi saya tolak gitu. Tapi kalau sekarang ada upsell akan lebih enak dong, tinggal ke upsell aja kan seperti itu. Ini Bu cerita versi ibu gitu. Setelah barang masuk ke toko, kita mesti kenal yang namanya manajer toko. Manajer toko ini adalah manajer yang akan menaruh barang kita dari gudang untuk didisplay. Oh, barangnya ini tak display kemana? Dia yang menentukan berapa susun kita di rak itu. Karena jangan salah, rak itu ada harganya. Makanya kenapa ada yang namanya listing fee. Oh, bayar rak, Bu. Bayar rak untuk apa? Nah, bayarnya rak UKM sama barang rak retail lebih mahal barang yang udah gede, yang kayak Unilever, apa udah gede. Kenapa? Dia udah punya nama. Kalau UKM ada yang bayar listing, tapi murah. Nah, karena raknya ini murah, teman-teman ya jangan terus ngarep, oh, aku kok raknya sembunyi ya, nggak di situ ya. Ya teman-teman harus berusaha kenali manajer tokonya, deketin. Pak, mau saya dicoba Pak, jangan taruh di situ Pak, di sini deh Pak, nempil Pak, sebelah ini Pak. Itu ke manajer toko. Setelah manajer toko, teman-teman harus kenal manajer floor. Manajer floor itu apa, Bu? Petugas floor. Karena di toko itu ada namanya barang sabun, jajanan, ada barang minuman, ada barang frozen. Kenali, barang untuk apa? Kalau retail bakmi, berarti aku harus deketin orang floor yang ngurusi bagian bakmi, bagian kering. Supaya apa? Mbak aku nek noto jangan cuma 5, Mbak ditata 10 supaya kelihatan keren. Mbak jangan cuma 2 layer, tapi kasih 4 layer. Itu ke manajer toko. Setelah itu, harus kenal orang gudang. Gunanya apa, Bu? Orang gudang itu, Bu? Supaya kita tahu barang yang di display berapa, yang di gudang berapa. Nah, supaya udah juga tahu, oh, karena apa? Karena kalau orang gudang itu nggak dikenalin, dia merasa barangnya itu tak bertuan, ya nggak akan dia urusin. Apalagi barang konsinyasi, yang merasa, ya udah titipan doang kok, udah titipan, nggak pernah ditengok lagi sama yang punya barang, nggak akan diurusin di toko. Hati-hati sama itu. Nah, setelah ketemu orang gudang, kenal tuh ya mesti kenalan yang baik lah, ajak ngobrol, ajak cerita. Kadang saya bawain produk, saya bawain jajan, rujak, udah gitu aja. Setelah itu harus ketemu sama admin. Karena apa? Karena admin ini yang akan menentukan, oh Bu, ini Bu, jatahnya Ibu ini harus TT, tukar faktur. Supaya nanti Ibu bisa didaftar pada hari ini. Karena tukar faktur pun juga beda-beda, ada tanggalnya. Oh, toko A ini hanya mau menerima faktur pada hari Selasa. Ya, berarti harus datang hari Selasa. Karena kalau telat, kita akan mundurnya 30 hari kemudian. Nah, jadi kalau mau masuk toko itu jangan cuma happy masuk toko. Di toko, saya masuk toko tuh PR-nya masih banyak. Nah, oke ya. Tadi udah kenali tokonya, kemudian masuk ke pendekatan kepada orang-orang tokonya. Setelah itu jangan happy dulu. Aku di PO, Bu. Saya kalau dapat PO, staf saya bilang, Ibu ada PO nih dari Hero. Berapa? 50 karton. Makdek saya. Nggak senang saya. Saya nggak senang. Saya nggak happy. Saya justru PR saya adalah bagaimana 50 karton ini, kapan PO-nya. Kalau cuma PO tok percuma. Kita nggak tahu barang kita itu laku atau tidak. Karena jangan sampai kita ini memindah gudang. Karena kalau PO itu berarti baru dari tempat kita pindah gudang. Pindah gudang ke toko itu. Dibayar sih 30 hari. Pertanyaannya, di gudang itu berapa lama? Targetnya berarti apa? 30 hari pindah ke gudang, berarti 30 hari itu harus habis. Setelah dibayar kudu habis. Karena apa? Kapan lagi PO-nya? Nah, jadi kalau sudah barang masuk toko, walaupun dengan Pak, saya mau pakai upsell untuk masukin barang ke toko, tetap nggak boleh lupakan ini, karena ini adalah kegiatan dari prinsipal. Kegiatan kita untuk memastikan bahwa barang kita ini diterima baik di toko dan diopeni. Karena distributor pun itu biasanya hanya mengirim barang.
ke toko. Display yang ngurusin ya manajer toko, manajer floor. Makanya kita mesti kenalan. Pak distributor, ada di mana saja barangku? Oh, toko ini, datengin. Kenalan seperti itu. Supaya pastikan, loh Bu, aku udah pakai distributor kok Bu, aku nggak bisa dong kapan dia PO. Ya harus mikir dong. Karena kalau distributor nggak segala PO, berarti barang itu nggak keluar dong dari gudang, dari produksi. Seperti itu kan? Nah, setelah itu, ketemu nih kapan RPO-nya. Oke, berarti let's say kita bilang bahwa barang itu 30 hari dibayar. Berarti nggak boleh pindah gudang. Berarti dari pabrik kita masuk ke toko, ada waktu 30 hari supaya barang ini terjual. Untuk apa? Kita menghitung faktor penjualan. Dari sini kuncinya kita tahu bahwa barang kita adalah barang laku. Jangan bilang pede, jangan bilang suka, jangan bilang happy. Bu, aku udah ada di toko, Bu, di toko A, B, C, D, E. Tapi terjual berapa? Kalau cuma buat jaga toko, ngapain? Ya kan? Nah, faktor penjualan ini untuk apa? Faktor penjualan ini gimana Bu ngitungnya? Oke, let's say kita bilang Hero. Hero ini PO misalkan 50 karton. 50 karton ini dibagi berapa toko? Oh, Hero ini ada sekitar 23 toko. Berarti rata-rata satu toko mereka PO satu karton. Seperti itu kan? Karena 50 dibagi 23 toko. Asumsinya begitu. Nah, RPO lagi kapan? Oh, ternyata RPO lagi 1 bulan kemudian, Bu Tanti. PO-nya berapa? RPO lagi kira-kira 30. Oh, berarti ada toko yang sudah habis, ada toko yang belum habis. Karena toko 23, PO pertama 50, PO keduanya 30 karton. Seperti itu kan? Nah, kita hitung. Selisihnya berapa nih? Dari 50 ke 30 ini selisihnya berapa? Dibagi 30 hari. Ketemu ini terjual berapa? Contoh misalkan, ternyata 1 bulan itu 50 karton habis, Bu. Bulan berikutnya 50 karton lagi. Oke, berarti 50 karton kali 32 sama dengan berapa? Dikalikan 30 hari, ketemulah. Nah, kalau Sundoro ini ketemu penjualannya 3,2. Rata-rata satu toko terjual 3,2. Kemudian data itu untuk apa, Bu Tanti? Data itu untuk data kompetitor. Tanya ke toko. Bapak, toko nih, saya manajer toko. Pak, saya data penjualan saya 3,2 nih, Pak. Tahu dari mana, Bu? Saya hitung. Saya PO ini sekian, ini, PO ini, PO ini. Oke. Nah, saya berarti lumayan ya, Bu. Oh, bagus kalau 3,2. Oke. Kompetitor saya siapa ya, Pak? Ibu misalkan, oh Ibu kompetitornya mie mewah. Oh, oke, karena mie mewah saya anggap harganya sama dengan Ibu, 15.000 sekian. Sundoro 15.250, mie mewah 15.000 sekian. Saya tanya ke tokonya, kalau mie mewah berapa, Pak? Faktor penjualannya. Boleh nanya nggak? Boleh. Karena apa? Karena kita bisa memberikan faktor penjualan kita. Toko akan punya, oh berarti ini bukan UKM. Dia care dengan data. Dan jangan lupa, kita sudah kenal dengan mereka. Manajer tokonya kenal, manajer tokonya kenal. Enak kan nanya ya? Oh ternyata bakmi mewah itu faktor penjualannya misalkan nih, misal 2. Loh, masih bagus aku toh Pak berarti. Aku 3,2 loh Pak. Ya besok lagi nih PO jangan 5 karton lah Pak. PO-nya 8 karton. Terus terbukti loh Pak, aku payu. Itu gunanya faktor penjualan. Kita bisa diskusi, bisa naikkan PO kalau kita tahu seberapa banyak barang kita terjual di toko dia. Karena apa? Karena manajer toko, manajer floor nggak cuma ngurusi barang kita, barangnya ribuan. Kalau kita nggak care sama barang kita, nggak kasih ke mereka bocoran barang kita lakunya seberapa, mereka nggak peduli. Kita siapa? Gitu ya. Jadi Ibu ulang lagi nih, jangan happy masuk toko. Pertanyaannya, omset atau profit? Ketemunya gimana, Bu? Kalau Ibu milih profit, karena apa? Omset 100 juta, kalau profitnya cuma 25%, berarti berapa? Nutup nggak buat biaya bayar karyawan? Nutup nggak buat bayar produksi? Nutup nggak buat ini? Berarti gimana, Bu? Kalau Pak Agung bilang bagaimana cara makan gajah? Gimana, Bu, caranya, Bu?
Tarik dulu dong. Kita mau untung berapa sebulan? Oh, aku mau untung 50 juta, Bu, sebulan. Oke. Kalau mau untung 50 juta, berarti harus jual berapa karton ke toko? Berarti kita harus bagi nih. Oh, kita harus menjual 1.400 karton. Oke, dibagi berapa toko? Tahunya dari mana? Toko yang RPO tadi loh, berapa-berapa. Oh, toko ini RPO-nya sekian. Toko ini faktor penjualan sekian. Berarti apa? Kita nge-push ke mereka. Pak, jangan PO cuma 3 lah, Pak. Sekarang dirubah PO-nya 5. Laku loh, Pak. Terbukti sebulan habis. Berarti apa? Tercapai dong target kita. Nah, itu kira-kira. Berarti next, Mas Diner. Nah, tadi nih sudah balik lagi nih. Caranya scale up gimana, Bu Tanti? Scale up-nya nih tadi. Pertama, omset atau profit ya, Ibu milih profit. Gitu kan. Karena apa? Karena di dalam itu ada biaya listing. Ada biaya sales. Apa itu, Bu, sales, Bu? Ya, biaya sales yang kita bayar untuk nengokin. Kamu tolong dong kunjungan ke toko A. Karena Ibu sudah punya hampir 300 toko, sudah ada daerahnya Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, ya kan? Ibu di sini Ibu harus tahu dulu nih, ketika jarak toko ini berjarak sekian ratus meter, itu pengaruh nggak? Masalah nggak? Misalkan nih, kita ada di toko, let's say kita ada di Jogja ya, umum ya, Mirota Pasaraya itu adalah tokonya mahasiswa. Bahkan sampai sekarang orang kalau ke Mirota adalah barang-barang yang lebih murah. Betul ya? Nek belinya di mana? Mirota, soalnya murah. Soalnya itu supermarketnya anak mahasiswa, gitu kan? Kalau di situ barang kita laku, berarti barang kita dianggapnya di pasaran masuk. Betul kan? Nah, berarti kita mesti bandingkan dulu nih, oh Mirota Pasaraya, Mirota Babarsari, Mirota Godean, Mirota Palagan. Jaraknya berapa? Terjual berapa karton setiap bulannya? Ya kan? Untuk apa? Evaluasi kita. Oh, ora apa-apa kok. Tidak-tidakkan ramah masalah ternyata. Berdekatan pun nggak apa-apa, stabil. Karena apa? Mereka beda-beda segmen pasarnya. Oh, Palagan tuh perumahannya daerah apartemen, cantik, bagus-bagus, keren-keren. Oke, yang Simanjuntak itu ya itu rata-rata orang kantoran, jadi nggak mikir rego. Oke, yang Babarsari itu agak desa, jadi perumahan nggak kecil, Bu, tapi agak berkurang. Oke, ini harus ada sales yang nengokin. Supaya apa? Pikiran kita sebagai owner, kita hanya strategi. Betul ya? Setelah itu apa? Biaya pengiriman. Ini harus kita hitung. Karena barang itu nggak bisa sampai sendiri nih. Walaupun nanti dengan distributor pun, Ibu harus hitung nih. HPP-nya berapa, kemudian untungnya mau berapa, biaya pengirimannya berapa, biaya marketingnya berapa, ketemu itu baru taruh ke distributor. Ya kan? Nah, harus stabilkan harga end user. Jadi harus kita bedakan nih, jual kepada reseller harga berapa, ke mitra harga berapa, ke toko harga berapa, supaya apa? Tujuannya apa? Ke end user ini ketemunya harganya sama. Makanya sering ada, wah ini barang cuci gudang nih, kalau di toko 150.000, beli sama aku cuma 130.000. Sak janjane ya regane mung sak mono kuwi. Cuman itu kita ambil dari tangan ke berapa. Setelah itu kita urus dengan baik, akhirnya apa? Kita mesti kunjungan toko. Karena apa? Salah penempatan rak itu akan berpengaruh kepada produk kita. Contoh nih, Ibu punya toko di Jakarta, ada toko Total Buah, ada toko Belail, ada toko Hero, ada toko hypermarket, ya kan? Nah, dari toko-toko itu Ibu lihat, yang paling banyak penjualannya itu ketika natanya seperti apa? Oh, yang paling banyak itu ketika natanya dia 3 ke kanan, 6 ke belakang. Berarti itu SOP. Karena apa? Kelihatan banyak, menarik. Ya kan? Nah, kemudian, oh, letaknya bakmi Sundoro itu, ini cerita dari Ibu ya, letaknya bakmi Sundoro itu di bakmi. Bayangkan, Ibu 15.000. Berapa harga mie instan? 2,5, 3.000, 2,5. Kok ayu Bu Tanti? Kok laku? Gimana caranya? Karena apa? Karena bakmi itu orang pasti beli bakmi. Kenapa laku? Berarti kita punya value. Nah,
Balik lagi kan, tapi itu kita nggak boleh bahas di sini. Itu udah bahas di pertama, di awal yang Pak Agung bilang, itu bahasan pertama, itu nggak boleh di sini lagi, ini udah nggak boleh bahas itu. Ya kan? Jadi kita mesti bikin eye-catching, supaya apa? Si sales ini kalau berkunjung, harus kenal sama orang tokonya. Gimana caranya, Mas, supaya aku tuh datanya 3 ke samping, 6 ke belakang. Soalnya nek gitu kelihatan gede, aku kelihatan banyak. Jadi orang tuh beli itu senang. Seperti itu. Nah, setelah itu terjadi, akhirnya akan berbeda orangnya. Jadi gini, seneng Bu masuk toko, aku masuk ke layar, sudah masuk. Tapi taruhnya di pojok. Ya nggak ada orang lihat. Cuma dong, nggak ada yang tahu. Atau ditaruh di barang-barang, tapi kesembunyi ketumpuk-tumpuk, Bu. Karena kebanyakan barang. Makanya harus ada sales. Supaya apa? Oh, nek barang kita natanya nggak rapi, kita rapikan. Oh, saya kunjungan ke Mirota ini. Wih, ternyata kalau saya bikin nakal ya, ditumpuk-tumpuk mie kue. Nah, kita betulin minyak kita tata. Itu tujuannya apa? Supaya orang tuh menarik lihat barang kita. Oh, bener ya, cantik ya ditatanya ya. Ini contohnya nih, salesnya kita nih, salesku kunjungan ke toko. Nah, seperti itu foto di toko, kita up di media sosial. Sudah tersedia di toko A, tersedia di toko B, tersedia di toko C, seperti itu. Dari itu semua, akhirnya terjadinya apa? Jangan salah, sudah masuk toko itu, yo butuh siap segalanya. Makanya kenapa bahasanya scale up? Karena apa? Karena kalau modal toko itu diutang 30 hari. Makanya ibu paling nggak suka kalau toko itu konsinyasi. Karena apa? Karena kalau konsinyasi masih titip jual, kita nggak tahu berapa barang terjualnya. Itu dititip no. Yo nek payu, nek durung. Itu secara administrasi tidak diakui sebagai penjualan. Barang hanya pindah gudang. Oke? Nah, jadi harus gimana, Bu? Karena kita mau scale up, tentukan harus TOP, top of payment. 30 hari, ada yang 2 minggu bahkan toko-toko itu. 14 hari seperti itu. Nah, dari situ kita mesti punya cadangan dana 3 kali lipatnya. Kok banyak, Bu? Nah, toko bayarnya 30 hari. Ketika sudah masuk satu toko 30 hari, kita mesti punya stok dong. Kalau pas dia minta, stok harus ada. Dia harus 2 kali lipatnya. Nah, nggak pengen nambah toko lagi. Nambah toko dong berarti. Ya kan? Berarti 3 kali lipat dari tersedia. Tetapi, Bu, lah kok duitnya sekondi, Bu? Uangnya dari mana, Bu? Ya, kan ada yang namanya pembiayaan berdasarkan dari PO gitu kan. Karena apa? Karena nanti ini akan menjadi target sales dari SPG kita. Oh, kamu gajinya berdasarkan dari kunjungan tokomu. Nek kunjungan tokomu bagus sehingga penjualanmu meningkat, sehingga kamu dapat fee. Ya, gitu kan? Nah, jadi ini mesti dihitung nih. Nah, jadi di situ scale up-nya. Makanya kalau sudah ketemu bentuk-bentuk tokonya, sudah paham dulu seperti apa biayanya, betul kan? Jangan tidak boleh lupa adalah kita mesti tahu datanya. Oh, target salesku tuh mau berapa? Seperti itu. Misalkan nih, oh target salesku harus 100 juta. Target salesku harus 100 juta gitu kan. Karena harus 100 juta, berarti harus menjual berapa karton. Seperti itu kan. Nah, karena harus menjual berapa karton, berarti harus apa yang dilakukan? Nah, jadi harus pintar-pintar di situ. Harus pintar-pintar untuk menghitung biaya tadi itu. Jangan sampai salah. Seperti itu. Nah, boleh di next, Mas Dinar? Nah, dah nih terakhir. Jadi rangkumannya tadi adalah nomor 1. Ketika mau masuk toko, pastikan dulu, ya kan? Dari reseller, dari mitra, dari online, itu selalu kita punya struktur harga. Dan kita mesti pastikan bahwa semua channel distribusi kita ini tujuannya satu, menjual dengan harga end user yang sama. Kalau sudah masuk toko, jangan happy. Karena apa? Toko ini harus kita tahu nih kapan RPO-nya, berapa faktor penjualannya. Nah, dari apa Bu dilihatnya? Dilihatnya berarti dari kunjungan kita, di mana letak raknya, seperti apa penataannya, seperti itu ya.
Setelah itu terjadi, harus siapkan dananya dulu. Karena apa? Dana ini harus lipat 3. Tapi nggak boleh dana utangan dulu loh ya, nggak boleh Ibu, nggak sarankan. Pastikan dulu toko ini sustain. Gimana caranya Bu? Ketika sudah 3 kali kita ngirim toko. Karena toko itu pertama kali ada barang baru dan laku, pertanyaannya ini orang nyoba apa orang suka? Pastikan toko dapat barang yang benar-benar bagus selama 3 bulan berturut-turut. Berarti dia adalah customer loyal kita. Itu kemampuan toko. Pertama PO toko 100 toko. Wah, happy 100 toko. PO berikutnya cuma 20 karton. Wah, yang ngenes no, ya kan? Berarti harus tunggu 3 bulan. Data tuh selalu kita pakai seperti apa. Nah, kalau sudah begitu berarti UKM sudah siap go retail. Yang penting jangan buru-buru, tetap semangat. Ada Pak Nu kok yang bantu dengan upsell. Gampang, nggak sesusah Bu Tanti masuk tokonya. Tapi ya tetap diopeni seperti itu, nggak boleh ditinggal tokonya. Gitu. Oke, matur suwun sekali untuk waktunya. Terima kasih. Maaf kalau ada Wow. salah-salah. Siap semuanya. Ye. Terima kasih Bu Tanti. Wow, penjelasannya sangat detail sih menurut saya. Cuman masih ada juga yang bertanya nih Bu Tanti. Tapi sebelum pertanyaannya ke Bu Tanti nih, tadi ada yang sempat nanya dulu ke Pak Nugroho. Oke, Pak Nuk ya ada nanya Pak, bagaimana standar cost distribusi terhadap harga produk Pak? Monggo. Oke, nah kalau menggunakan distributor memang tadi seperti yang tadi juga udah disinggung sama Bu Tanti ya, struktur harga itu penting sekali karena nggak semuanya kita kan bisa melakukan sendirian. Ada partner yang akan membantu kita, contohnya distributor. Nah, cost-nya biasanya kita ambil dari harga. Nah, tadi yang dijelaskan sama Bu Tanti juga sudah lengkap ya, sudah ini bahwa harga jual itu harus satu harga. Mau channel apapun, beda harganya bisa terjadi tapi tipis biasanya, sangat tipis. Nah, itu masih bisa terjadi. Nah, kita harus menentukan kita mau jual di harga berapa ke end user-nya. Baru dari sana kita bikin struktur harga end user, lalu struktur harga toko, dan terakhir ada harga distributor. Kalau kita menggunakan distributor. Nah, biasanya distributor itu mencari margin di kisaran kalau untuk produk UKM itu sekitar 10-15%. Tergantung dari produknya, tergantung dari jenis harganya. Seperti itu. Kalau dia bermain di komoditi atau di consumer goods, dia cuma cari sekitar 6% sampai 8%. Kisarannya sih seperti itu sih. Nah, nanti menentukan harga dan lain sebagainya bisa tergantung dari produk masing-masing. Itu yang makanya kalau dari upsell kita akan melakukan diskusi mengenai harganya, diskusi mengenai channelnya, yang tadi Bu Tanti juga udah bahas ya, karena toko kan macam-macam. Nah, diskusi mengenai berapa banyak target distribusinya. Karena macam-macam strategi distribusi itu. Contohnya, kalau produk yang tidak premium atau harganya tidak terlalu tinggi, kalau di dunia consumer goods kita menyebutnya numeric distribution. Maksudnya apa? Contohnya nih kalau saya ambil aja misalnya produk-produk snack yang harganya murah ya, atau mineral water, air mineral, itu di seluruh toko dia harus ada. Karena apa? Karena itu barang yang memang dicari. Istilahnya pasarnya semua kelas, ada di mana saja. Itu numeric distribution. Dia targetnya biasanya sebanyak-banyaknya jumlah toko, sebanyak-banyaknya dia harus jual. Itu numeric. Tapi kalau produknya sudah premium, sudah lebih premium, kita akan bicara strateginya namanya weighted distribution. Kita harus melihat berapa besar dari kompetisinya. Jadi misalnya ada 1.000 toko, kita nggak perlu masuk ke 1.000 toko. Tapi kita sudah memilih toko yang sesuai dengan kelasnya tadi, seperti yang juga disampaikan oleh Ibu Tanti tadi. Seperti itu sih. Jadi kalau untuk cost-nya tadi harganya sekitaran segitu sih, Pak. Gitu. Tapi kalau mau bicara lebih detail kita bisa ngobrol-ngobrol dulu kok. Karena nanti kita akan menganalisa macam-macam gitu. Betul. Nanti baru kita akan menentukan struktur harganya.
Karena memang untuk setiap produk tuh beda-beda ya Pak Nuki, nggak Beda-beda. bisa dipukul Betul. rata juga ya. Betul, strateginya Jenis juga produknya, beda-beda. betul Pak. Betul. Kayak tadi Bu Iya. Tanti dengan kategori mie instan ya Bu, ya dia dengan strateginya seperti itu, mie instan dengan harga yang lebih tinggi. Seperti itu dengan strategi yang sudah benar dan ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Bu Tanti dan dilakukan dan itu semuanya benar. Nah, tapi kalau nanti dengan partnership dengan distributor, kita bisa melakukan istilahnya lebih fokusnya tadi di selling out. Apa sih yang fokusnya di selling out? Tadi udah dibahas semua tuh sama Bu Tanti. Posisi di rak-nya, besar facing yang ada di rak-nya, kemudian marketing strateginya, karena semuanya itu saling berkaitan satu dengan yang lain. Dan untuk produk-produk yang impulse buying, artinya produk yang tanpa harus ada di daftar belanja ya, itu sangat tergantung dengan visibility namanya. Tadi Bu Tanti udah bahas tuh visibility. Dia mau 3x6 tuh. Itunya di raknya 3x6 itu teori visibility itu udah jadi positioningnya eye level, seberapa tinggi konsumen kita melihat, seberapa besar yang dilihat. Nah, facing di modern market itu penting sekali. Nah, itu sebetulnya pelajaran tersendiri lagi kalau mau dibahas mengenai visibility di rak gitu. Nah, itu teorinya tadi seperti yang udah dibahas tuh sama Bu Tanti. Seperti itu. Baik, dan juga tadi saya sudah ada sharekan di kolom chat kakak-kakak untuk kontaknya Upsell bisa ke Pak Nugroho di 0812 2946 03984 betul ya? 0812 9460 3984 betul ya Pak Nugroho? Betul. Oke, siap. Nanti bisa langsung ngomong Pak Nugroho. Cuman Pak, ini penasaran nih Pak. Ini juga mumpung ada yang nanya. Kayak tadi kan sempat di Bu Tanti kan disebutin tuh ada kayak riset pasar dulu nih di tiap toko. Betul. Itu sih ada standarnya nggak sih Pak? Ada standar berapa lama gitu? Atau minimal kalau buat riset tuh sekian lama gitu? Itu tadi mungkin berkaitan dengan Bu Tanti sebetulnya kunjungan setelah barang masuk ke toko. Kalau di consumer goods kita tergantung seberapa fast moving barang kita keluar. Jadwal kunjungan itu kita bagi namanya frekuensi. Frekuensi ke toko itu biasanya dibagi menjadi F1, F2, dan F4. Artinya apa? F1 itu 1 bulan sekali, F2 itu 1 bulan 2 kali, F4 itu 1 bulan 4 kali atau 1 minggu 1 kali. Jadi biasanya kalau barang yang paling fast moving yang kita yang paling cepat ya contohnya kalau kita bicara mie instan produknya Indofood ya misalnya itu dikunjungin merchant bahkan dia menaruh orang stay di toko karena tugasnya bukan nawarin produk. Tugasnya merchandiser yang ditempatkan oleh Indofood itu bukan untuk jualan produk tapi hanya untuk mengeluarkan barangnya dari gudang ke rak. Cukup itu karena barangnya sudah laku dan dia turnovernya pengisian raknya itu bisa 1 hari 2 kali. Bisa dibayangin. Itu kenapa mereka untuk perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya kalau food ya ada Indofood, ada Nestle, mungkin ada Wings ya. Mereka menempatkan merchandiser yang bahkan stay di toko. Karena itu tadi yang tadi Bu Tanti singgung, barangnya bisa jadi ada di belakang. Opportunity itu terjadi penjualan hanya kalau barang kita ada di rak. Makanya frekuensi itu penting, menentukan cost ratio nanti kalau kita harus menempatkan orang itu penting, semuanya ada hitungannya. Semuanya ada rumusnya. Seperti itu. Dan apa yang tadi disampaikan itu ini sekali sih, emang benar-benar emang harus dilakukan ya. Berpartner dengan distributor, iya juga penting gitu. Tapi setelah berpartner kita tetap harus menjalankan yang tadi disampaikan oleh Bu Tanti. Kalau enggak nanti ya itu kita bisa selling in tapi tidak terjadi selling out istilahnya. Enggak ada repeat order nantinya kalau cuma selling in aja. Karena yang tadi Bu Tanti bilang selling in itu sebetulnya mudah, yang susah itu adalah selling out-nya. Seperti itu. Baiklah. Tadi juga ada yang nanya nih, gimana cara Bu Tanti mendekati orang toko? Apakah perlu kita memberi tips uang atau barang ke orang ke toko? Tadi sih udah dijelasin kalau Bu Tanti mah biasanya kayak deketin aja terus kayak apa Bu tadi beli rujak gitu-gitu ya Bu ya. Tapi nggak boleh karena beberapa buyer itu mereka punya SOP, mereka nggak boleh terima. Kalau terima mereka akan dipecat dari perusahaannya. Jadi yang bisa ya nunggu. Ketuk pintu sekeras-kerasnya tunggu, tapi lebih enak pakai upsell dong. Udah ada yang
tinggal gabung distributor aja, nggak usah. Itu kan cerita ibu dulu susah-susah gitu loh. Sekarang mah ada upsell, dulu ibu belum ada upsell, jadi ibu masih lari-lari sendiri ke toko-toko gitu ya. Tapi tetap walaupun ini tetap harus dekat dengan orang toko sih. Dekat itu nggak harus dibayar kok. Karena mereka juga nggak mau. Mereka nggak mau. Ya sudah aja bawain rujak atau bawain produknya aja. Kita produknya apa sih? Misalnya produk itu mie nih, Pak mie. Udah cicipin belum mie Sudoro? Bu mau beli mahal 15.000, bawain 3, 2 gitu udah happy kok mereka. Wah, ini ibunya perhatian nih, salesnya perhatian gitu aja. Seperti itu. Baik Bu, terus ini ada nanya Bu Tanti, produk saya saat ini mayoritas ke retail pakai sistem konsinyasi. Nah, bagaimana cara mengubahnya menjadi PO cash di awal atau cash tempo ya Bu? Nah, bagaimana cara merubahnya? Tadi sudah saya katakan kan, kita harusnya dulu data kita. Dengan konsinyasi nih, misalkan nih, Ibu konsinyasi, di konsinyasi itu laku berapa sebulan? Karena jangan salah ya Bu, kalau barang TOP dia akan pindah rak pasti. Tapi ketika dia pindah rak, itu kan rak itu ada harganya. Misalnya nih saya bakmi, saya minta tadi spesifikasi adalah 3x6. Berarti saya harus punya space gitu dong. Nah, dulu dipakai siapa rak itu? Misal rak itu dulunya dipakai, contoh misalkan ini dalam mie AA misalkan. Mie AA pakai itu, toko bisa menjual sekian karton gitu kan, marginnya sekian. Nah, berarti Sundoro harus gitu dong, karena nggak kan toko rugi. Karena kan raknya kita pakai. Nah, sama dengan Ibu tadi, konsinyasi itu 1 bulan laku berapa? Contoh misalkan, saya konsinyasi Bu, 1 bulan saya laku 100. Oke, 100 berarti kan 1 hari berarti kan 1 hari bisa laku 3 piece. Bagus dong? Ya kan? Sampein itu kepada si manajer floor-nya. Bapak, tolongin dong Pak, ini gimana cara ngerubah TOP-nya? Data bikin dulu datanya. Oh, pertama kali ngirim tanggal sekian, kemudian lagi sekian. Data itu bagus, baru. Kalau konsinyasi cuma terjual 1 bulan, terjual 5 piece ya nggak akan di ACC toko untuk TOP. Nggak akan. Karena apa? Lah cuma 3 piece kok. Ya toko nggak mau lah. Berarti kan kemungkinan dia kecil, rendah. Nah, itulah gunanya faktor penjualan. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana mengubah, jangan bagaimana mengubah, tapi tunjukkan kepada toko bahwa kita layak untuk jadikan TOP. Seperti itu. Oke, Bu. Terus saya ada nanya lagi nih, Bu, gimana yang usahanya kue agar bisa PO gitu? Karena melihat masa kedaluarsaannya cuma 7 harian aja. Jadi untuk display produk sih masih mikir-mikir. Ini dari Bu Hilma. Nah, Owner kalau kue basah itu beda lagi. Jadi di toko itu ada yang namanya fresh, barang fresh. Barang fresh itu adalah barang yang memang dia fresh. Jadi hanya butuh 7 hari. Nah, barang fresh ini Ibu harus lihat dulu. Di situ kompetitornya siapa? Menteri Ibu siapa? Misalnya nih, oh saya jualan roti pisang Bu, tapi di situ sudah ada roti pisang, dia nggak akan mau terima. Nggak mau dia. Kecuali Ibu menjual roti pisang lebih murah dari toko yang sudah masuk di situ. Nah, jadi ada beberapa barang itu di toko worth it, ada yang nggak worth it. Karena kita harus tahu dulu ya, oh barang kita ini menarik nggak untuk toko. Misalnya nih, saya punya roti basah Bu, roti Nogosari, kemudian Lopez, itu kan cuma tahan sehari ya. Bisa nggak masuk toko? Bisa banget. Tetapi berarti harus dekat sama orang MD, orang food yang fresh. Nah, deketin dulu. Dia biasa ngambil berapa? Ambil dulu margin rendah, supaya dia ngambil ke kita, pindah ke kita. Mau berapapun dia order kita kasih. Karena kalau fresh, roti basah, dia akan dibayar dalam waktu seminggu, 7 hari. Nggak akan lama dia, karena dia fresh, setiap hari berganti. Nah, itu harus tahu dulu nih, oh produkku fresh. Kalau fresh berarti aku harus kenalan sama orang fresh. Nah, nanti tanya ke orang fresh, aku mau punya produk nih Mas, roti basah, caranya biaya masuk. Oh Bu, ini udah ada yang masuk Bu, berapa tuh harganya? Mbak coba ngambil aku, nih misalkan situ udah ngambil Nogosari, misalkan ya udah ngambil Nogosari, roti pisang, roti kacang. Nah wis toh, Ibu diambilin yang belum ada, roti kacang hijau, roti abon dari Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan bikin produk yang serupa, tapi bikin produk yang tidak ada di toko itu, seperti itu. Yang mereka belum punya gitu ya Bu ya? Benar, seperti itu. Kira-kira begitu. Oke deh, satu lagi nih pertanyaan untuk Bu Tanti nih. Bu Tanti nanya dong, gaji MD sales rata-rata berapa ya yang melakukan kunjungan ke toko-toko itu? Kalau gaji MD kita UMR ya rata-rata. Tapi kan jadi gini, ini resep baru nih. Saya baru dapat itu 3 hari yang lalu.
Jadi Wow. kalau wawancara MD sales ya kan, kalau dia nanya gaji jangan diterima. Jangan diterima. Karena sebetulnya orang MD, orang sales itu dia akan nanya, dia akan tidak mikir gaji, tapi mikir apa namanya? Insentif, bonus. Ketika bonus tercapai itu dia dapat berapa? Aku tuh targetku piye? Targetku berapa? Bonusku berapa? Misal nih, aku gaji UMR, oke. Tapi nek kamu bisa mencapai target 100 juta, kamu dapat 2%. Kan banyak tuh. 100 juta dapatnya berapa itu sudah? 5 juta. Banyak insentifnya dong. Karena apa? Karena seorang sales, dia akan lebih mudah menjual sell out di dalam. Lebih gampang. Karena apa? Tadi kan kunci udah ketemu kuncinya. Selama raknya dapat, ya kan, raknya dapat, apa namanya, visibility raknya dapat, betul kan? Kenal sama orang toko, dijual kok pasti. Ini enak nggak? Nanyanya ke siapa? Nanyanya ke yang jaga toko. Nanyanya ke yang SPG-nya toko. Saya mau beli bakmi ini, saya mau beli kue ini enak nggak? Nanyanya ke siapa? Nanyanya ke penjaga toko. Oh ini enak Bu, ini laku kok Bu, laku terjual. Nah itulah kenapa kita dekat sama orang toko. Supaya orang tuh bawa barang ini bertuan, barang ini ada yang punya. Tadi Pak Nuk katakan, saya saingannya sama siapa? Saingannya sama mie instan. Dia punya SPG di sana. Saya nggak naruh SPG di sana. SPG saya siapa? SPG saya ya penjaga toko. Orang keluarnya tadi itu SPG saya. Nah, jadi bagaimana cara gajinya? Kalau ada MD itu nggak nanya gaji, nggak boleh Bu. MD itu pokoknya kamu dapat UMR kalau bisa mengunjungi 10 toko. Kalau nggak 10 toko nggak UMR. Ininya hilang seperti itu Bu. Jadi gajinya berapa? Saya nggak bisa ngomong Bu, karena itu juga beda-beda. Gajinya Semarang, gaji Jakarta beda-beda. Gitu kan. Iya, paling standarnya UMR gitu aja Bu ya. Baru tahu 3 hari yang lalu nih. Gaji jangan diterima. Ya pasti sudah nggak akan bisa ngomset. Baik, terima kasih Bu Tanti. Sama-sama. Ada yang nanya ke Pak Nuk nih. Ini dari Ibu Dini. Hai Cepoy, hai, mana kelendeng-kelendengmu? Ada, masih kelendengin sekarang. Maaf ya tadi aku telat. Oke, nggak apa-apa. Terus nanya ke Pak Nugroho nih. Nanya dong Pak, jadi untuk upsell itu boleh diresum ulang nggak? Gimana sih cara kerjasamanya? Gitu. Monggo Pak Nuk, nih ada yang mau nanyain kerjasamanya Pak dengan upsell. Oke, jadi untuk upsell kita biasanya kita mulai dari analisa dulu sama-sama. Nah itu kita juga nggak ngenain biaya apa-apa untuk melakukan analisa. Jadi kita akan meeting masing-masing calon atau yang tertarik dengan upsell, lalu kita berbicara mengenai produknya, kita lihat struktur harganya dan lain sebagainya, lalu kita analisa, lalu kita bicara targetnya, bicara juga mengenai toko-tokonya atau area atau channelnya, baru kita tentukan strukturnya nanti. Karena kan berbeda-beda, area berbeda, channel berbeda, produk berbeda, itu akan berbeda-beda. Nah, sampai di tahapan itu dari upsell kita hanya akan melakukan analisa dulu, baru kita melihat dan kita mencarikan distributornya. Nah, dari distributor sudah akan masuk, kita baru berbicara angka-angkanya, istilahnya seperti itu. Tapi di depan pada saat menentukan harga, kita sudah memberitahu bahwa oke, dari kita nanti ada agency fee-nya berapa persen. Kita mainnya percentage sih dari harga. Seperti itu, dari harga yang akan nantinya ditawarkan. Jadi nanti akan sama-sama kita hitung kok. Upsell juga nggak akan istilahnya memberatkan supaya teman-teman akhirnya nggak jadi bergerak gitu ya. Kalau nggak ada marginnya kan ya susah gitu. Tapi kita akan melihat segala kemungkinan karena tujuannya memang membantu teman-teman UKM untuk masuk ke retail ya. Jadi makanya tergantung produknya, tergantung daripada channelnya. Nah, di tahapan awal itu upsell tidak akan menarik biaya apapun, ya. Kita hanya akan melakukan analisa dan baru kita akan melakukan penawaran, memberikan penawaran kepada produk-produk yang memang terkait, nanti akan terikat dengan perjanjian kerjasama antara kita dengan UKM-nya.
Seperti itu. Kalau perjanjian kerja sama gitu, itu kayak ada minimal. Oh, kalau mau upsell, misalkan minimal kerjasamanya per 6 bulan atau per 1 tahun gitu, kayak kontrak Betul, kerja. nanti jangka waktunya kontrak kerja sama, betul. Dan itu kan base-nya nanti kita juga berdasarkan omset yang didapat dari teman-teman ya. Jadi kita juga pasti akan bantu supaya omsetnya meningkat gitu. Gitu. Berarti, oke, ini yang nanya. Oh Itu ya, akan ditentukan di awal, Bu, kalau untuk fee-nya. Karena kan kalau nggak nanti hitung-hitungannya meleset ya. Kita kan nggak mau juga ya udah jalan tapi tiba-tiba kita biayanya tidak disetujui ya, atau meleset jadinya kan bukan untung ya nantinya. Istilahnya gitu. Makanya kita akan bicara lebih detail dengan masing-masing UKM-nya. Kebutuhannya Gitu. apa untuk supaya nanti bisa memberikan penawaran harga yang terbaik ya Pak ya. Ya, dan yang pasti supaya barangnya bisa masuk ya, karena kalau harganya nggak kompetitif kan juga nggak akan bisa masuk ya. Nggak akan bisa masuk ke toko, harga jual kita terlalu tinggi juga nanti akan sulit untuk menjual kepada konsumennya gitu. Nah, faktor-faktor itu tetap dipertimbangkan semuanya. Gitu. Ini juga yang nanya, berarti nanti bukan cuma ngirimin barang ke toko-toko yang kita udah terkoneksi, tapi bisa ke toko-toko yang baru juga ya Pak ya? Pasti, justru itu. Pasti. Oke. Jadi kita akan mencoba membantu justru di wilayah yang memang tidak terjangkau sama teman-teman UKM semua gitu. Melebarkan sayap gitu ya Pak. Betul, kalau kayak Ibu Tanti ini kan misalnya di Jawa dia sudah menguasai lah semua Jawa gitu. Siapa tahu gitu, saya tawarin Bu Tanti saya bantu di Sumatera, siapa tahu beliau mau kan gitu. Bu Tanti Sulawesi sama Ayo Bali Bu, misalnya seperti tambah itu. lagi Bu. Nah, hal-hal Pak, itu yang justru kita inikan gitu. Kami masa tawarkan. cuman 400 toko Bu Tanti? Nambah dong 1000 dong. Gitu. Baiklah, siap. Oke, dan nggak kerasa ini waktunya sudah hampir jam 8.45 ya, sudah hampir jam 9 kurang 15 menit. Dan tadi sempat ada yang nanya, untuk materinya hari ini boleh di-share nggak? Nah, kebetulan Bapak dan Ibu pemateri kita malam hari ini bersedia memberikan materinya kepada teman-teman, kepada kakak-kakak yang hadir malam hari ini. Nah, jadi bagi kakak-kakak yang ingin mendapatkan materi dari Bu Tanti dan dari Pak Nugroho bisa meninggalkan alamat emailnya di kolom chat box untuk nanti dicatat atau di-list oleh tim kami. Dan ada yang nanya lagi nih kayaknya, wow rame. Boleh deh, boleh ya. Satu lagi, oh enggak gini, cuma ngomong, saya mau juga Pak, dari Hilmah, owner Karisa, saya mau juga Pak, biar produk saya go nasional dan go internasional sekalian, amin, amin. Boleh langsung di WA kan nanti, di WA iya, aja. betul. Nanti Betul. bisa kita lebih ini detail lagi ngobrolnya. Iya, betul. Silakan untuk Pak Turijo yang ingin kerjasama dengan Upsell dengan Pak Nugroho bisa langsung kontak aja dengan Pak Nugroho ya. Nomornya juga sudah di-share di kolom chat. Dan sebagai penutup nih, monggo dari Bu Tanti dan dari Pak Nugroho mungkin bisa memberikan tips gitu untuk teman-teman, untuk kakak-kakak yang hadir malam hari ini di acara webinar kita. Bu Tanti dulu kali ya, ladies first Bu. Ladies first, siap. Monggo Bu. Kalau Ibu sih lakukan tanpa nanti dan tanpa tapi. Nah, kalau mau gimana langsung hubungi Pak Nuk. Lakukan tanpa nanti dan tanpa tapi. Udah sering sama Pak Nuk langsung hubungi. Nanti kayak Ibu loh, susah-susah. Ada Pak Nuk udah enak, nggak perlu susah, nggak perlu nungguin buyer. Buyer tuh SOP-nya angel. Langsung hubungi Pak Nuk tanpa tapi. Gini, nggak usah dipikir, terus pokoknya kerjakan. Masih terus pantang mundur ya Pak Nuk ya. Semangat. Betul. Ya, siap. Lakukan tanpa nanti dan tanpa tapi. Segera keendang. Bahasa orang Jawa itu keendang. Satset gitu ya Bu ya. Sip, mau nggak dari Pak Nugroho kata penutupnya? Kalau saya sih sebetulnya tadi semuanya juga udah disampaikan juga sama saya sama Bu Tanti ya. Tapi kalau intinya tuh jangan batasin diri kita untuk berkembang ya. Nah, produk UKM itu bagus-bagus kok. Cuman kadang-kadang kalahnya sama konsumer adalah distribusinya aja yang kalah. Nah, gimana caranya? Makanya kita berani untuk melakukan distribusi baik offline maupun online ya dengan perhitungan-perhitungan yang tepat, dan itu yang akan kita bantu.
Jadi bagaimana teman-teman produknya bisa ada di seluruh Indonesia sehingga UKM-UKM Indonesia juga makin maju lagi. Gitu. Iya, Itu betul aja sekali. sih. Dan untuk memulai sesuatu usaha atau mempelajari sesuatu hal yang baru tuh nggak ada batasan umur gitu ya. Siapapun boleh mencoba kapanpun, dan yang penting kalau misalkan nggak ngerti nanya gitu ya. Karena sudah ada Bu Yap. Tanti yang sudah berpengalaman, ada Pak Nugroho juga yang jos banget masalah distribusi. Jadi nggak perlu khawatir lagi buat kakak-kakak yang di sini. Kalau ingin melebarkan sayap usahanya, langsung kontak ke Pak Nugroho, atau mungkin ingin sharing-sharing dengan Bu Tani juga bisa. Kontak beliau sudah kami cantumkan juga di kolom chat box. Terima kasih sekali lagi malam hari ini untuk Pak Nugroho dan Bu Tanti yang sudah Terima kasih sharing banyak. ilmu, sharing Terima pengalaman kasih. kepada kita Salam sehat semua. semuanya. Semangat tepat Salam hubungi Pak Anu. sehat. Terima Segera hubungi kasih. Absel, segera hubungi Absel, segera Siap. hubungi Absel. Mantap materinya. Terima Yeay. kasih banyak semuanya. Iya, terima Terima kasih. Dan buat kasih. kakak-kakak yang ingin mendapatkan materi Bapak dan Ibu, jangan lupa untuk meninggalkan alamat emailnya di kolom chat box, dan segera daftar juga di www.pulutanindonesia.com. Ya, terima kasih. Monggo, selamat malam Pak Nugroho, selamat malam Bu Tanti. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Selamat malam. Terima kasih.